Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Surya Amanda MPD, salah satu dosen di program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Perkembangan Kognitif dan Berbahasa Anak Usia Dini. Dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT aspek pengajaran. Mata kuliah Perkembangan Kognitif dan Berbahasa Anak Usia Dini merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada mahasiswa semester 1 pada program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Jambi. Bahasa pengantar pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Tujuan mata kuliah Perkembangan Kognitif dan Berbahasa Anak Usia Dini adalah untuk memberikan bekal dan pedoman dasar dalam aspek teoritis dan praktis yang berkaitan dengan perkembangan kognitif dan bahasa anak usia dini. Adapun capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini adalah untuk sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pengetahuan, yaitu menguasai konsep perkembangan, teori perkembangan menurut ahli, tahapan perkembangan, serta strategi pengembangannya dalam belajar anak usia dini. Keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang pendidikan anak usia dini, serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan. Keterampilan khusus, mampu menyusun perencanaan dan melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan bermain yang dilandasi nilai-nilai budaya bangsa dan kearifan lokal. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini adalah: pertama, mampu menjelaskan konsep perkembangan, teori perkembangan menurut ahli, tahapan perkembangan kognitif dan bahasa pada anak usia dini. Yang kedua, mampu menguraikan ruang lingkup dan ranah perkembangan kognitif dan bahasa anak usia dini. Yang ketiga, mampu menelaah permasalahan-permasalahan dalam perkembangan kognitif dan bahasa anak usia dini. Yang keempat, mampu merancang perencanaan pembelajaran melalui kegiatan bermain sesuai dengan tahapan perkembangan kognitif dan bahasa anak usia dini. Yang kelima, mampu membuat media pembelajaran yang dapat menstimulasi perkembangan kognitif dan bahasa anak usia dini. Mata kuliah Perkembangan Kognitif dan Berbahasa Anak Usia Dini menggunakan referensi yang beragam, mulai dari buku cetak, e-book, dan jurnal yang relevan dengan mata kuliah. Salah satunya yaitu dari Elizabeth Harlock yang berjudul Perkembangan Anak dan buku Perkembangan Kognitif dan Berbahasa Anak Usia Dini dari Hendra Sofyan dan kawan-kawan. Sistem pembelajaran menggunakan sistem sinkronus dan asinkronus yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa selama perkuliahan. Metode pembelajaran menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, dan proyek. Adapun aspek penilaian yaitu keaktifan, tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Materi yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah teori perkembangan kognitif menurut para ahli. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar ya. Meskipun kita mahasiswa PAUD tapi semangatnya tetap kayak anak-anak yang rasa ingin tahunya itu tinggi gitu. Baik, pada pertemuan kali ini kita sudah pertemuan kedua ya. Setelah sebelumnya kita pertemuan pertama kali, kemudian kita lanjut ke materi tentang perkembangan kognitif dan bahasa anak usia dini, yang materinya itu perkembangan kognitif anak usia dini. Baik, sebelum memulai perkuliahan kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hakikat anak usia dini, pengertian anak usia dini atau pendidikan anak usia dini. Kira-kira apa itu pengertian pendidikan anak usia dini? Ayo, siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Ya, silakan. Menurut saya, pengertian anak usia dini adalah anak yang berusia 0 sampai 6 tahun, yaitu masa golden age, dan di mana pada saat itu perkembangan fisik dan motorik pada anak berkembang dengan sangat pesat. Oke, itu bagian dari perkembangan anak usia dini ya. Kemudian ada berapa kira-kira aspek yang ada dalam pendidikan anak usia dini? Ayo, siapapun, siapa yang bisa? Ayo. Ya, ayo si Nanda silakan. Ada 6 aspek untuk perkembangan anak usia dini. Yang pertama nilai moral, yang kedua kognitif, yang ketiga bahasa, yang keempat motorik, yang kelima seni, yang keenam bahasa. Iya, itu tadi aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Ya, kemudian tadi kan ada aspek perkembangan kognitif. Nah, kira-kira apa itu perkembangan kognitif? Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Perkembangan kognitif anak usia dini adalah proses anak belajar, berpikir, mengingat, dan memahami hal-hal yang ada di sekitarnya. Anak mulai mengenal warna, bentuk, angka, dan belajar memecahkan masalah lewat bermain dan pengalaman sehari-hari. Oke, itu adalah pengertian dari perkembangan kognitif. Oke, materi kali ini kita khusus membahas tentang teori-teori dulu nih ya. Jadi perkembangan kognitif anak usia dini itu ada dasarnya, ada landasannya. Nah, landasannya itu dari siapa? Tentunya ada dari para ahli. Ahlinya nanti ada dua, ada Bapak Piaget ya, ada lagi Bapak Vygotsky. Kenal nggak? Kenal? Kenal di mana? Oke, sebelum kita masuk ke materi, silakan barcode atau klik link ya. Tadi saya sudah mengirim link untuk slide yang ini. Ya, sudah mulai sebentar. Sudah bisa dibuka linknya? Oke, silakan diisi. Menurut kamu dari mana anak usia dini belajar? Dari dunia sekitar, dari lingkungan sekitar. Nih ada Jenny Sukma Kasturi. Oh, nggak apa-apa, salah ini ya, salah tulis ya, nggak apa-apa. Jadi yang diisi ini adalah jawabannya, bukan nama kalian gitu. Oke, lingkungan. Terus ada lagi lingkungan sekitar anak. Ini rata-rata lingkungan semua. Ayo yang lain. Kira-kira anak usia dini itu belajar dari siapa? Dari mana? Dari TV, dari handphone, misalnya pengalaman langsung, dari guru, dari orang tua, dari bermain, dari keluarga, dari kebiasaan. Oke, macam-macam ya. Macam-macam. Oh, ini ada dari melati. Ya, belajarnya dari melati. Oke ya. Kenapa saya membuat kuis ini? Karena ini berhubungan dengan apa yang akan kita pelajari berikutnya. Oke, itu adalah hasil dari jawaban-jawaban kalian ya. Macam-macam tadi jawabannya. Oke, selanjutnya. Nah nih. Ada yang kenal Bapak ini? Pernah lihat nggak?
pernah di buku ya lihatnya. Nah, ini adalah Piaget ya. Beliau ini merupakan psikolog dari Swiss. Jadi fun fact-nya, beliau ini mengobservasi 3 orang anaknya, kemudian dijadikan sebagai teori yang digunakan oleh bidang psikologi di seluruh dunia. Nah, beliau mengatakan bahwa anak itu membangun pengetahuannya sendiri melalui eksplorasi. Jadi anak usia dini itu ya, anak-anak manusia itu dia membangun pengetahuan itu dia sendiri yang nyari gitu. Misalnya dari sensorinya, dari apa yang dia genggam, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia sentuh, apa yang dia pegang. Jadi dia sendiri gitu yang mencari pengetahuan itu. Kemudian beliau menekankan peran pengalaman langsung ya. Jadi anak-anak itu dikasih benda yang konkret ya. Terus misalnya contohnya nih ya, anak itu kan dia mau nengok binatang gitu ya. Jadi dia sendiri yang langsung ke sana ke kebun binatang. Nah, jadi dia melihat langsung, terus jadilah pengetahuan itu gitu. Melalui skema asimilasi, akomodasi dan ekuilibrasi. Ini prosesnya, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian melihat interaksi sosial sebagai faktor pendukung saja ya. Jadi interaksi sosial itu hanya sebagai pendukung saja, bukan sebagai yang utama dalam pemerolehan pengetahuan anak. Nah, ini contoh skema. Nah, ada anak laki-laki, dia punya skema. Skema itu konsep ya. Dia punya konsep bahwa dia punya kucing nih di rumah ya. Kemudian diajaklah jalan-jalan sama kakaknya. Dia melihat ada kup ini apa? Ada anak apa itu? Anak singa, ya, anak singa itu kayaknya itu ya. Terserah lah mau harimau atau singa gitu ya. Terus dia bilang itu kucing katanya. Karena apa? Karena kakinya 4, kemudian ada belang-belangnya, ada bulu-bulunya gitu ya. Jadi di dalam pemikiran dia itu adalah kucing, hewan yang sama gitu ya. Terus kakaknya bilang bukan, itu bukan kucing, itu adalah anak singa. Nah, itu adalah proses dari asimilasi. Kemudian karena dia sudah tahu, oh ternyata binatang yang kakinya 4 berbulu-bulu, ada belang-belangnya itu bukan hanya kucing, tapi anak singa juga seperti itu. Jadi terbentuk lagi tuh ya sebuah skema baru. Ya, jadi akomodasi ini dia sudah penyesuaian dari si kucing, terus dia berpikir bahwa oh ternyata binatang yang berkaki 4, berbulu-bulu itu bukan hanya kucing saja, bisa anak singa dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah tahapan perkembangan kognitif Piaget. Jadi Piaget itu dia punya 4 tahapan ya. Yang pertama ada sensori motor usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian ada praoperasional 2 sampai 7 tahun. Operasional konkret 7 sampai 11 tahun dan operasional formal 11 sampai dewasa. Nah, sensori motor itu anak belajar dari panca inderanya. Jadi apa panca indera yang kita punya? Sensori yang kita punya? Mata, hidung, dan iya. Jadi bayi belajar melalui apa yang dia lihat, ya, apa yang dia pegang, apa yang dia cium, apa yang dia dengar, dan apa yang dia kecap, yang dia rasa, gitu ya. Kemudian ada refleks, ya. Jadi bayi itu, misalnya kita taruh jari telunjuk kita ke tangannya, dia akan refleks menggenggam, yaitu refleks. Kemudian ada permanensi objek. Kalian pasti pernah memainkan cilukba, permainan cilukba gitu ya. Itu tuh bukan asal permainan doang. Nah, itu gunanya untuk permanensi objek. Jadi bayi itu misalnya ya usia 6 bulan misalnya, kita kasih ini ada apa namanya nih? Mouse ya, ada mouse, kemudian kita taruh di sini. Nah, dia merasa itu hilang, nggak ada itu di dunia ini lagi. Nah, lama-kelamaan bertambahnya usia, kita coba lagi di usia 13 bulan. Nah, misalnya kita lihatin lagi, ini adalah mouse ya. Terus kita simpan di sini, dia bisa mencari sendiri gitu. Itu namanya permanensi objek. Jadi permainan cilukba itu untuk melatih si permanensi objek si bayi gitu.
Kemudian sudah mulai berpikir simbolis. Berpikir simbolis itu dia sudah bisa menggunakan benda-benda sebagai simbol. Misalnya apa misalnya? Misalnya mobil-mobilan ya, ada kardus di rumah. Kardus itu Ica-Ica sebagai mobil gitu. Itu namanya bermain simbolik gitu. Jadi di situ tuh dia mulai berkembang, atau remote dijadikan sebagai telepon. Nah, itu adalah sensori motor. Kemudian kita lanjut ke pra-operasional. Nah, operasional ini adalah 2 sampai 7 tahun. Dia kosakatanya mulai banyak tuh ya, mulai tumbuh. Terus dia mulai rasa ingin tahunya mulai tinggi gitu. Nanya ini, nanya itu. Tapi dia punya keterbatasan logika. Ya. Misalnya gini, kita menuangkan air ya, ada 2 gelas misalnya. Kita tuangkan, ada 2 gelas yang sama. Ya, ada 2 gelas yang sama. Kemudian kita tuangkan air dengan volume yang sama. Nah, itu oke lah ya, dia bilang itu sama. Kemudian kita ganti gelasnya. Ya, kita ganti gelasnya dengan gelas yang lebih tinggi. Nanti dia akan berubah itu pikirannya bahwa si volume air ini tidak sama lagi. Sama kayak anak-anak gini ya contohnya. Kita kasih uang 1.000 ya, 1.005, itu menurut dia lebih banyak daripada uang 5.001. Karena dia berlogikanya itu dia masih melihat sesuatu dari banyaknya, tingginya gitu. Jadi logikanya masih terbatas. Kemudian animisme. Coba siapa yang waktu kecil itu merasa kalau boneka itu punya perasaan, nanti bonekanya sedih gitu ya, atau ini nasinya nangis kalau nggak dimakan. Nah, dia percaya kalau itu tuh benar-benar nasinya nangis gitu. Ya, kemudian egosentris. Egosentris ini jadi dia nggak bisa melihat sesuatu itu dari pandangan orang lain. Jadi menurut dia ya apa yang dia ketahui dialah yang benar gitu. Makanya anak-anak tuh kadang dia sering tantrum karena yang proses berpikirnya tuh belum sampai gitu. Kemudian operasional konkret ya di 7 sampai 11 tahun, dan ini adalah alasan kenapa pemerintah Indonesia mengatakan bahwa anak usia SD itu bagusnya 7 tahun. Jadi ada dasarnya ya, bukan hanya sekedar membuat peraturan aja. Jadi pada usia ini anak itu sudah bisa menalar logis ya. Proses berpikirnya itu sudah mulai baik, sudah logis lah gitu. Kemudian operasional formal itu sudah lebih abstrak, idealis dan logis. Jadi proses berpikir di usia 11 tahun hingga dewasa itu sama ya. Oke, kemudian kita lanjut ke teori kognitif si Vygotsky ya. Ganteng ya bapaknya. Ya, jadi si Vygotsky ini mengatakan bahwa anak-anak itu membangun pengetahuan dari bantuan orang lain ya, dari interaksi sosial. Misalnya dari ibunya, dari keluarganya, dari teman sebayanya gitu. Kemudian menekankan peran zona perkembangan proksimal. Jadi si Vygotsky ini dia punya teori namanya ZPD. Jadi zona yang kira-kira bisa nih kita maksimalkan kemampuan si anak. Dan scaffolding. Scaffolding itu pendampingan ya. Oke, nah ini yang lebih jelasnya ya. ZPD. Nah, ini adalah ini current understanding ya. Jadi di sini itu adalah potensi aktualnya. Jadi aktualnya dia tuh bisa apa gitu. Misalnya dia bisa naik sepeda tapi masih belum seimbang gitu. Nah, dengan bantuan dengan scaffolding dia bisa mencapai perkembangannya tadi. Jadi dia bisa naik sepeda dengan tidak seimbang kalau dilatih, dibantu dorong oleh orang tuanya atau ayahnya atau ibunya, sehingga dia mahir dalam bersepeda gitu. Oke, kemudian scaffolding. Scaffolding itu pendampingan ya. Misalnya tadi kan contohnya sepeda tuh. Kalau sepedanya itu sudah bisa dilepas sendiri, pelan-pelan si scaffoldingnya itu kita turunkan sedikit demi sedikit. Gitu. Jadi enggak kita dukung terus, ya anak enggak kita bantu terus. Ketika dia sudah mencapai pengetahuannya, kemampuannya, itu si scaffoldingnya kita turunkan sedikit demi sedikit sampai anak benar-benar mandiri.
Oke, ada pertanyaan? Ya, silakan, ada pertanyaan? Ya. Pertanyaan saya, bagaimana peran teori Piaget dalam pembelajaran? Oke, tadi kan kita sudah belajar kalau di PAUD itu make sense-nya itu di usia 2-7 tahun ya. Anak-anak itu kan dia masih berpikirnya logikanya belum jalan gitu. Nah, terus berpikir simboliknya itu kan mulai berkembang. Nah, berpikir simbolik itu bisa kita lakukan dengan bermain peran. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi petani. Nah, jadi penerapannya itu seperti itu. Ya, di pendidikan anak usia dini. Ada pertanyaan lagi? Ya? Apakah dari PSI ini masih relevan untuk perkembangan anak usia dini? Ya, relevan. Sebenarnya teori Piaget itu masih sangat relevan ya, seperti yang saya contohkan tadi. Bahwa anak-anak tuh kan dia butuh eksplorasi ya, dia butuh benda-benda konkret yang nyata untuk belajar. Tapi memang tujuannya itu, pembelajarannya itu harus kita sesuaikan dengan zaman sekarang. Meskipun anak-anak kan lebih banyak main iPad, main HP, tapi visualnya tuh tetap visual yang konkret gitu ya. Nah, jadi anak bisa melihat dari situ gitu. Oke, cukup ya. Kemudian kita kuis, silakan di barcode dan diklik linknya sekarang. Oke, bisa masuk? Bisa, ya semuanya masuk silakan. Baru 4. Ayo, masuk semuanya 5, 7, 8. Oke, ya. Baik, sudah ada 19 pemain yang sudah ready ya. Oke, silakan jawab dengan benar, seksama. Oke, kita mulai. Silakan dijawab, ayo. Ya, jawab aja. Jawab aja sesuai dengan materi yang disampaikan tadi. Siapa tokoh yang mengenalkan teori zona proksimal perkembangan? Siapa ya? Siapa kira-kira? Oke, ada 10 orang yang menjawab Vygotsky. Oke. Siapa ini juara satunya nih? Si Nanda ya. Lanjut. Fokus. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua. Jadi ya kalau semakin cepat kalian menjawab, semakin tinggi poin yang kalian dapatkan. Anak usia 3-6 tahun menurut Piaget ada di tahap mana? Nah, yang memperhatikan tuh pasti dapat jawabannya. Ya. Oke. Sensori motor. Oke, praoperasional. Aduh. Siapa lagi nih? Nanda. Tuh. Oke, next slide. Silakan diingat-ingat tadi. Ya, diingat-ingat lagi. Menurut Vygotsky, anak belajar paling baik melalui, nah Vygotsky tadi apa? Ayo, dari hukuman, interaksi sosial, atau menonton TV. Kira-kira yang mana? Wah, udah mulai pinter ya. Lanjut. Siapa juara satunya nih? Oke, lanjut ya. 2 pertanyaan lagi. Piaget percaya bahwa anak belajar melalui
pengalaman sendiri, menghafal, atau meniru guru. Ayo, jangan bisik-bisik kanan kiri. Ya, kita fair-fair aja ini. Ayo. Ya, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya. Oke. Lanjut. Terakhir ya. Terakhir. Contoh penerapan teori Vygotsky di kelas PAUD. Ingat-ingat tadi Vygotsky apa? Anak belajar sendiri, anak dibimbing guru saat bermain, atau anak menyalin tulisan guru. Vygotsky tadi dia teorinya anak belajar dari siapa? Dari orang lain, dari interaksi sosial. Oke. Ya, mari kita lihat hasilnya. Oke, selamat. Mana Nanda nih? Oke, Nandanya ada 2 loh. Nanda yang mana ini? Oh, Nanda yang itu. Oke, kita beri aplaus sekali lagi untuk Nanda. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terus belajar di rumah, dibuka-buka lagi, diingat-ingat lagi. Bisa belajar dari buku, dari jurnal, dari apapun lah ya. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.